artinya satu pikiran di situ. Dan firman itulah yang menjadi bagian di dalam Allah. Jadi di situ dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Seperti itu. Itu sih jawabannya. Kalau mau cari yang lain hanya seperti itu. Intinya saja. Iya, yang mau dicari tahu ini kan apakah intinya kan di sini yang saya tangkap adalah Bapak tidak menerima bahwasanya Allah beralah. Oke, tidak masalah. Dan Bapak mencoba untuk menjelaskan bahwasanya firman itu adalah buah pikiran Allah. It's okay, saya pun juga menerima. Tapi ketika penjelasan Bapak yang kedua di sini yang saya tangkap adalah Bapak ini memisahkan, berarti selama ini yang saya paham dari Bapak sendiri yaitu Yesus itu adalah buah pikiran Allah, bukan Allah. Kan begitu? Jadi Yesus, jadi betul kata Yesus apa? Jadi betul kata Yesus apa dikatakan di Yohanes? Tadi kan Bapak mengutip-ngutip, boleh dong saya mengutip ayat juga, yaitu boleh, apa? apa-apa. Dikatakan bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Apabila ada kesaksian datang daripadaku, sudah pasti itu kesaksian tidak benar, karena kesaksian yang benar datang daripadanya. Kan begitu. Yesus itu hanya utusan. Utusan itu dari segi ucapan Allah. Allah mengutus Yesus dengan ucapannya. Betul, Pak? Tapi kalau di sini Bapak mau keke untuk mentuhankan Yesus, saya akan memberikan dalilnya. Kan begitu. Ya, lanjut. Jadi kalau untuk mengkolerasikan setiap ucapan Bapak bahwasanya firman itu adalah firman itu adalah ucapan Allah. Betul, berarti kata Bapak yaitu adalah buah pikiran Allah. Buah pikiran Allah yang berbicara bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Aku tidak dapat dia hanyalah utusan. Dia mengakui itu. Betul, berarti penjelasan Bapak bahwasanya setiap yang Bapak katakan ini betul. Sudah jelas adanya gitu. Bahwasanya ternyata Yesus itu adalah buah pikiran Allah dan bukan Allah itu sendiri, karena Yesus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Begitu, Pak. Oke, kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya, saya bacakan. Kenapa sih sebenarnya itu? Pendetanya kabur. Ya. Kabur. Padahal sudah seru-serunya nih. Nah, gini, sebenarnya itu Jaringan seperti anak tangga, punya step by step sih untuk sampai kepada Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya ketiga dan seterusnya sebenarnya sih. Tapi di dalam teman-teman Muslim juga kan ingin mencari tahu kenapa kami menuhankan Allah, karena clue sebelum dunia dijadikan itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu dikatakan berfirmanlah Allah, berarti Allah berkata kan? Betul, ketika Allah berkata itu benar. Ketika Bapak menuhankan Allah itu benar. Tapi yang agak aneh itu ketika Bapak menuhankan Yesus ini, Pak. Oke. Terus kita lanjut dulu ya. Ya, silahkan. Dan selanjutnya dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, kita baris bawahi itu. Baiklah kita itu bentuk jamak atau tunggal, Pak? Yang mana tuh, Pak? Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kalau Bapak siapa nih? Arsyid. Pendeta Rashid, Pak. Oh, Pendeta Rashid. Pendeta? Iya, Pak. Oh, Ustadz Rashid. Pejuang tauhid. Berkamuflase lagi. Oke, siap. Jamaat saya udah di dalam Kejadian. Jamaat saya udah 14 loh, Pak. Percaya dengan konsep ketuhanan saya. Oke. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 1. Siap, silakan, Pak. Ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti di sana ada kata kita. Pertanyaannya ini di dalam imannya Kristen. Itu kalau menurut Bapak itu kata kita itu jamak atau tunggal? Jamak, Pak. Jamak. Berarti lebih dari satu. Betul. Ya kan? Oke. Itulah yang menjadi intisari dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dan selanjutnya. Itu sih. Berarti hanya itu saja. Berarti hanya rujukannya satu itu toh, Pak. Oke. Berarti hanya rujukannya satu itu toh, Pak.
Kang Rashid ketinggian, dia nggak nyampe. Halo, Bang. Iya, halo. Malam. Tadi aku lihat kalian membahas apakah Yesus itu, apakah kita mentuhankan Yesus? Kamu apakah bagian Yesus saya, diam dulu. Biarkan Erwin sama Kang Rashid, kamu bagian saya, diam. Bentar, Enggak. bentar. Tadi dulu Bang Bulu. Ya gimana Pak? Bentar. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Menurut saya Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Di kitab Yohanes 13 ayat 14 berkata, kitab Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 berkata, bentar, Yohanes 1 13 14. bentar, Yohanes 13 Yohanes 13. ayat 13 sampai 14. Ya mana Pak? Yohanes 1. Yohanes 1 Mas. 13 Yohanes 13 ayat Iya. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oh, guru dan Tuhan. Siapa yang menyebutnya? Bentar, lanjut. Baca dulu. Ya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, di situ Yesus berkata, aku yang adalah Tuhan. Sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Sejak dunia dijadikan dia sudah Oke, ada. sebentar. Sebelum Bapak kemana-mana, jadi tolong jangan dibahas tentang sebelum bumi ini lahir Yesus sudah ada. Tapi yang kami bahas di sini adalah kemanusiaan Yesus ya Pak ya. Kemanusiaan Yesus ini sejak kapan dia jadi Tuhan? Kemanusiaan sejak Yesus lahir di Lukas 2. Sejak Lukas 2 ayat 11 Yesus malaikat berkata, hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah yang menebus dosa itu manusia 100% atau Tuhan? Yang menebus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mau saya baca Bapak, di Yeskel. Bentar. Ya, lanjut. Santai. Yeskelnya mungkin ditahan dulu Pak. Bapak langsung baca aja Roma 14 nomor 9 Pak. Baca di Yeskel. Bentar. Yeskel 13 ayat 25 itu berkata seperti begini. Yeskel 12 ayat 25. Sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi, dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Sebab pada masa hidup, hai kaum pemberontak, aku akan mengucap suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus Allah berkata dia akan mengucapkan suatu firman dan dia akan menggenapinya. Berarti Allah menggenapi firman-firmannya sendiri. Siapa yang menggenapi firman-firman itu? Kita baca di kitab. Bentar. Kita baca bentar. Aku titipkan. Suara lu jelek, diam. Mabok lu ya. Gue selalu nggak dapat bagian deh. Suka nggak tahu diri hostnya. Suaranya jelek nih. Memang ini jenggot lu ya. Assalamualaikum adekku Maria. Apa kabar kamu dek? Tuhan keluar. Adekku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat terus kamu ya warahmatullahi dek. Istiqomah. Coba yang lain bisa diam nggak? Host lagi ngomong ya.
Gitu ya Maria, sehat terus ya dek. Apakah Rasid berasid? Apakah Rasid berasid? Gini bang, Iya, iya, iya Pak. Iya Iya, lanjut iya. Lot, lanjut Lot. Diam, Ya, Host, silakan. berisik. di Yeskel, bentar. Di Yeskel 12 ayat 25 itu perkataan Tuhan Allah sendiri. Iya. Dan yang menggenapi firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mm-mm. Kitab Matius 5, di kitab Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku atau kitab nabi atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi yang menggenapi semua firman nabi-nabi, nubuat nabi-nabi dan firman Allah, yang firman Allah itu sendiri adalah Tuhan Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Udah Pak. Lanjut Bang. Hanya untuk mentuhankan Yesus, Bapak mengambil ayat-ayat di mana ayat itu yang menopang apa yang Bapak mau, kan begitu? Kan buku Iya. data Bang. Enggak, iya betul. Coba Pak baca Roma 14 nomor 9. Oke. Roma 14. Roma 14 ayat 9. Ayo tap layar yuk yang bawah mata Berisik. seorang. Lah bikin gua kaget. Astagfirullahaladzim. Roma 14. Ayo tap layar yuk. Bentar. Sebab jika kita hidup sebab jika ayat 9 kan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas coba diulang, orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu Coba perkataan diulang. siapa Bang? Coba diulang sekali lagi Pak. Perkataan siapa? Coba diulangi sekali lagi Pak. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, Pak. ini kan perkataan orang lain Bang. Ini kan Orang perkataan lain. Oke, saya jawab lagi. Bentar Bang, bentar aku jawab. Iya. Di Roma 9 ayat 5 berkata, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias adalah Allah itu sendiri yang harus dipuji. Ya udah. Oke, bisa kembali tadi Pak, Roma 14 nomor 9 Pak. Oke. Sudah Bang. Udah. Coba dibaca ulang Pak. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bagaimana pendapat Bapak tentang ayat itu Pak? Ini kan kita bahas tadi ini tentang perkataan Yesus. Nah, makanya Pak, dengarkan. Pada saat saya mengatakan kita bahas tentang kemanusiaan Yesus yang dijadikan Tuhan, mari kita bahas itu Pak. Bapak jangan lari ke Hezekiel, Bapak jangan lari ke Perjanjian Lama. Kita fokus ke Perjanjian Baru. Bapak mau fokus kemana? Siapa rasul di situ yang mentuhankan? Tadi kan kalian bahas tentang firman, siapa Yesus, Yesus adalah Ketika Tuhan. kita membahas tentang firman, kita membahas Yohanes 1 Pak. Oke, kita membahas Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Oke, kalau di sini saya sebagai Ar-Rasyid, saya mengikuti apa yang Bapak narasikan, yaitu apa? Bapak tetap menuhankan Yesus. Walaupun tidak ada tertulis secara literally bahwasanya firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Di situ tidak ada Pak dikatakan Pak. Walaupun Bapak dengan berusaha mengambil ayat-ayat lain dan berusaha untuk menuhankan Yesus, padahal Yohanes sendiri tidak ada yang mengatakan bahwasanya Yesus itulah manusia itu sendiri. Tidak ada Pak. Oke, Bapak hanya berusaha. Aku kasihkan ayat perkataan Yesus. Berkata dia, aku yang adalah Tuhan. Di mana itu Pak? Dia berkata dia adalah Tuhan. Itu, Pak? Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Yohanes 13 ayat 14 enggak apa-apa. tuh. Oke. Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Tadi kan sudah dibaca. Udah. Nah,
Udah, Pak? Udah. Oke, Yohanes 14 nomor 9, Bapak mengatakan di situ kan jelas bahwasanya Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Pertanyaan saya yang simpel, Pak. Siapa rasul yang menuliskan ini, dan firman ini firman turun dari mana, Pak? Itu kan perkataan Rasul Paulus. Rasul Paulus. Bapak percaya tidak kata dia? Saya percaya. Percaya. Jadi Yesus jadi Tuhan kapan? Kitab Yohanes kan Yesusnya jadi menyatakan Tuhan, Yesus- pertanyaannya Yesus itu, Pak. Yesus sendiri Pak, berkata, dengarkan pertanyaan Rosid itu loh. Kapan Yesus menjadi Tuhan? Itu pertanyaannya. Silakan. Yesus menjadi Tuhan. Yesus pernah mereka bertanya. Yesus berkata kepada para rabi-rabi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu siapa yang menciptakan Abraham? Itu di mana lagi, Pak? Oke, saya kasih bentar. Aduh, batuk mabes. Lu bisa nggak Ini disumpah? lupa ini gua. Di mute. Lagi minum teh manis. Bodoh amat. Bos gue tabok lu ya. Yohanes 8 ayat 58, coba baca itu. Cuman sekedar informasi itu dia ada di Yohanes 8 ayat 58. The Lord apa itu? Coba baca itu. The Lord, Yohanes 8 ayat 58. bukan the God, tapi the Lord. The Lord. The Lord of the Ring Rings. apa? The Lord of the Ring. Ya, The Lord. The tuang, the cincin. Atau mau bantu dibacakan? Yohanes 8 ayat 58. Gini aja, Pak, berdua deh, Bapak Edwin dan Bapak the Lord of Yesus. Eli lama sabaktani artinya apa, Pak? Cuma Kita langsung aja. Oke, Elila Wasantani. Tanya artinya Allah walau engkau meninggalkan aku. Ini semua lain topik lagi. Ini belum selesai yang satu. Ya, baru Panjang teman-teman. Iya, karena begitu saya bertanya, Bapak juga kemana-mana. Ketika saya bertanya di sini, Bapak pindah ke sini. Ketika bertanya sini, Bapak pindah kemana? Nah, Ya udah, kan saya tadi langsung dia- nanya aja. kan tadi- Gini aja, Pak, biar satu rujukan, Pak. Biar satu rujukan, biar Bapak Kan tahu. Tadi dia tadi ditanya di mana? Iyalah ayatnya saya kasih referensi. Coba baca itu Yohanes 8 ayat 8 yang Yohanes 8 ayat 58. mereka berkesusu. Jadi itu di Yohanes 8 ayat 58. Nah, itu hanya itu sih. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, ketika Allah berfirman Yesus sudah dipersiapkan, apakah itu salah? Apa Bang? Ketika semua itu dipersiapkan untuk diturunkan ke bumi ini, apakah itu salah? Semua kan sudah tertulis di kitab. Semua sudah tertulis di kitab. Kitab nabi-nabi, kitab yang tertulis, kitab Taurat, Sabur, Injil. Itu kan Jangan, semua sudah tertulis Pak. tentang Yesus. Itu bukan Dan- kitab Bapak, itu kitabnya Yahudi, Pak. Lah, semua kan nubuatan Yesus. Nubuatan Yesus yang tadi seperti Roma 14 nomor 9 itu. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ternyata pernyataannya Paulus bahwasanya Yesus itu belum Tuhan pada saat lahir di muka bumi. Sampai dia disalibkan dia belum Tuhan. Ternyata dia di Tuhannya itu pada Baca Lukas 1 ayat. Enggak, kita fokus ke kita bukan jangan jangan fokus ke Bentar, kamu bilang Yesus lahir bukan Tuhan, kan? Bapak. Kamu baca. Begini. Tadi ketika Bapak mau menuhankan Yesus pada saat dia lahir di muka bumi, mari kita lari ke Yohanes, Lukas, dan ayat-ayat yang mendukung di mana Yesus itu pada saat dia lahir di muka bumi, dia sudah Tuhan, Pak. Nah, tapi di mana ada ayat-ayat yang dituliskan di situ, yaitu tulisan-tulisan Paulus sampai khotbah Petrus, Yesus itu sebelum dia disalibkan, dia itu belum Tuhan, Pak. Bentar aku jawab.
Di kitab Lukas 1 ayat 41 sampai sampai 43. Dengar ya, Maria dan Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elizabeth tahu Yesus adalah Tuhan. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Elizabeth, dan Elizabeth berkata, Yesus jadi Tuhan dipenuhi apa, Pak? kenapa? Saya yakin Bapak mendengarkan pertanyaan saya. Di dalam kejadian 1 ayat 2, Allah itu roh. Sedangkan di dalam kitab yang berikut, Allah di kitab Mazmur, Allah dikatakan kudus. Berarti roh Allah itu adalah Roh Kudus. Berarti Anda menuhankan Yesus karena ada Roh Kudus di dalamnya, betul? Ia adalah roh Allah dalam dirinya. Elizabeth roh siapa itu Roh Kudus? Itu kan roh Allah. Roh Allah juga. Berarti Allah kenapa Elizabeth tidak dituhankan sedangkan hanya Yesus yang dituhankan? Tapi Yesus punya mujizat. Elizabeth tidak punya mujizat. Oke, kita sampai ke mujizat. Ketika Yesus disalibkan, Pak. Oke, saya mengambil pemikiran, saya menyetujui atau saya sepakat dengan Bapak bahwasanya Yesus Tuhan pada saat dia lahir di muka bumi. Telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud, kan begitu, betul? Pada saat Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani, itu artinya apa, Pak? Sudah kemana-mana. Oke, aku jawab. Eli Eli lama sabachthani itu artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kemana? Allah Bapa kemana? Itu Yesus menggenapi nubuatan. Yesus menggenapi nubuatan Nabi Daud di Mazmur 22 ayat 2. Di Mazmur 22 ayat 2. Mazmur 22 ayat 2. Bang Ardi, di-mute dulu. Bang Ardi. Di Mazmur 22. Oh, udah. Mazmur 22 ayat 2. Dengar ya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat 2 ini berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini perkataan Nabi Daud, buatan Daud. Yesus menggenapinya di atas tiang kayu. Yesus menggenapinya di atas tiang kayu salib. Dengan cara Yesus teriak. Ia kan menggenapi kitab nabi-nabi. Apa yang tertulis kitab yang berkata di dalam kitab tertulis, aku haus. Enggak apa-apa. Inilah ibumu. Boleh. Itu semua tertulis. Boleh kita bernalar seperti manusia normal pada umumnya, Pak. Ketika Bapak merasakan sesuatu kesakitan di muka bumi ini, tiba-tiba Bapak teriak. Apakah Bapak teriak yang tidak bermutu atau teriak ada maksud? Atau hanya Yesus yang melakukan hal itu? Dia menyebutkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi tidak ada yang terjadi di situ. Yesus kan sudah pernah sebelum Yesus disalibkan pernah berkata. Iya, betul Pak, saya paham. Itu adalah nubuatan. Saya paham, itu adalah nubuatan. Itu adalah perkataan yang harus diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Tapi apa iya pada saat Yesus disalibkan, Yesus meneriaki atau mengatakan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada faedahnya untuk didengarkan oleh orang-orang sekitar, gitu, Pak? Kalau Bapak mengatakan ini adalah nubuatan yang memang harus dikatakan, oke, yang harus dikatakan. Kenapa harus Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seakan-akan saya sebagai orang di luar Kristen memahami bahwasanya ternyata Tuhan ditinggalkan oleh Tuhan, yaitu Allah Bapa. Kan tubuh Yesus itu kan manusia. Tubuh Yesus adalah manusia, tapi dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Berarti dalam diri Yesus dia dengan Bapa adalah satu.
Jadi kalau Bapa meninggalkan roh, dia punya roh yang keluar, roh Allah keluar dari tubuh Yesus, maka Yesus akan mati. Tubuh Betul. manusianya akan mati. Tubuh Betul. manusia akan mati. Dan pada saat hari ketiga dia bangkit itu tubuhnya dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Belum. Kemuliaan yang bisa Belum. Jangan sampai kali ketiga dulu. Belum. Bentar, aku lanjut. Tubuh kemuliaan, ia bisa tembus, ia bisa dilihat, ia bisa diraba. Siap. Itulah tubuh kemuliaan, Ya. kemuliaan, tubuh ilahi, tubuh Allah. Allah Berarti, itu roh. oke, berarti yang menebus dosa manusia bukanlah Tuhan, tapi manusia juga, betul? Lah kan Allah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Iya. Seperti di kitab di Yesaya. Guna penyaliban Yesus itu apa, Bangku? Bentar. Untuk menebus dosa manusia. Karena di dalam kitab itu pernah Allah berkata, Aku akan membalaskan perbuatan bapak-bapak kepada anak-anak. Itu perbuatan bapak-bapak kepada anak-anak yang ketiga, keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat. Itu keturunan siapa bapak-bapak? Bapak kita manusia itu adalah bapak Adam dan Hawa. Jadi dosa yang dilakukan Adam dan Hawa diturunkan untuk manusia dan anak-anak keturunan Adam dan Hawa. Ya. Jadi Tuhan pernah berkata dalam kitab, ada tertulis dalam kitab. Udah, Pak? Udah. Pada saat Yesus disalibkan, di mana posisinya atau tragedinya terjadinya itu, disitulah bisa disebut penebusan dosa. Apakah pada saat disalibkan sepanjang penyaliban itu, atau pada saat dia mati, atau pada saat dia ditombak, atau pada saat dia diturunkan di tiang salib? Di mana posisi penebusan dosa itu, Pak? Sakralnya penebusan dosa itu di mana posisinya? Setahu saya itu pada saat Yesus mati. Bentar, oke, Ya. bentar. Nggak Berbicara apa-apa. tentang di mana penebusan itu di nubuatan Yesaya. Ya. Yesaya Mm-mm. Yesaya 53. Bentar, Yesaya 53 nubuatan yang ditunjukkan oleh Yesaya. Yesaya 53. Oh, Nggak ada giliran gue nih. belum, Ya, sabar. Yesaya. Belum ketek. Udah Rahmat, Yesaya. Assalamualaikum. Lanjut. Lihat. Yesaya berapa, Pak? Waalaikumsalam Yesaya- warahmatullahi Yesaya- wabarakatuh. Host dan Yesaya semuanya 50. lanjut. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 itu tertulis bahwa karena dosa-dosa, karena kesalahan manusia, di kesalahan umatku ia kena tulah pemberontakan umatku. Ayat 8, Yesaya 53 ayat 8 berkata, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Udah. Udah, Pak? Udah. Oke. Pada saat matinya Yesus itu kan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kan begitu, Pak? Iya kan? Nah, pertanyaan saya tadi kan simpel. Allah Bapa kemana? Bapak tidak bisa menjawab. Bapak hanya mengatakan bahwasanya itu adalah nubuatan. Itu adalah terpisahnya antara tubuh kemuliaan Yesus Tadi dan kamu tidak bertanya kata Allah Bapa di mana. Kamu tidak bertanya seperti begitu. Bapak lupa. Tadi kamu tidak berkata seperti begitu. Aku ingat kok. Tadi kamu Oke. tidak berkata bahwa Eli kemana lama Allah Bapa. sabaktani. Eli lama sabaktani artinya apa? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa kemana? Allah Bapa kan di dalam diri Yesus. Kenapa dia pada saat Yesus teriak Eli lama sabaktani? Sekarang aku tanya, Nah, kalau di dalam dengar ya, bentar. enggak, Bapak tahu enggak? Bapak tahu tidak? Bentar. Bapak tahu tidak? Ya Allah Bapa kemana pada saat itu? Bapak tahu tidak?
Kalau Bapak tidak tahu, saya kasih tahu ke Bapak biar Bapak paham. Emang Allah Bapa kemana? Nah, Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga. Kalau mau tahu jawabannya, silahkan baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Silahkan dibuka sekarang, Pak. Diam host, di mute, berisik. Nanti gantian sama Bang Ardi kalau udah Diam. capek. Abang, Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya nggak bisa open cam. Kalau open cam lagi nggak di rumah soalnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu perkataan siapa? Menurut Itu saya, khotbah perkataan Petrus. Yesus, Itu khotbah Iya, Petrus yang dituliskan oleh Paulus dengan orang yang sama yang mengatakan tadi, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan saya paham 100% Bapak sekarang lagi berusaha untuk menghilangkan kontradiksi ini, tapi nggak apa-apa, saya tidak akan membahas itu. Dengan satu orang yang menulis Roma 14 nomor 9 dengan kata KPR 236, itu dengan orang yang sama, Pak. Itu khotbah Petrus. Itu khotbah Petrus. Ya, Pak ya. Nah, kita bahas aja di sini yang tadi saya katakan, Eli Eli lama sabachthani, Allah Bapa kemana? Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk apa? Bapak baca bait keduanya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Setuju tidak, Pak? Ketika saya menyambungkan ayat seperti itu. Oh, bentar. pada saat Allah meninggalkan tubuh Yesus, itu Yesus mati atau tidak? Belum mati. Karena dia masih sempat Siapa teriak. bilang? Loh, Allahku, Itu Allahku, dia kan mengapa engkau berteriak. meninggalkan aku? Itu Yesus menggenapi nubuat Mazmur Daud 22 ayat 2. Iya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Yesus teriak seperti itu, apakah Yesus sudah mati atau masih hidup? Yesus masih hidup. Ya sudah. Allah Bapa kemana? Allah Bapa kembali ke kerajaan sorga untuk untuk melengkapi di ayat ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Maka dari itu seluruh Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi posisi pada saat Yesus disalibkan, Yesus dengan entah itu selang berapa jam, entah itu selang berapa menit, Tuhan dijadikan Tuhan, Allah menjadikan Yesus menjadi Tuhan lagi. Gimana tuh, Pak? Ya nggak bisa Silakan, Pak Edwin, Pak Lot. Nanti Oh, Bang enggak. Ardi masuk, gak apa-apa nanti ya, Wes. Pertama kesakralan Yesus ketika itu kami dijawab berdasarkan Alkitab ya. Di dalam Lukas 23 apa sih dipesak itu kalau orang awam yang sah Yesus menyerahkan ketika dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan mengenai Eli Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kita dari tadi sudah bahas tentang eksistensi Allah, kekudusan Allah, siapakah firman itu bersama dengan Allah. Nah, kembali lagi kepada salib, di mana ketika Yesus menyerahkan dirinya pada saat dia berbicara, Allahku, Allahku, artinya hal yang kudus dari Allah ditarik ketika Yesus memikul dosa seluruh umat manusia. Bukan hanya dosa, bahkan hukum Taurat yang ditaruh di dalam pundak orang Israel. Dosa yang dibuat itu oleh siapa, Pak? Di seluruh umat manusia. Dosa yang dibuat oleh siapa? Artinya begini, seluruh umat manusia. Dosa yang menjadi dosa waris ini siapa yang membuat? Siapa yang membuat dosa waris ini jadi ada? Oh, kalau secara Bapak percaya dosa waris? Oh, saya membaca, Pak. Dan saya mengetahui bahwasanya seperti ini dosa waris adanya. Enggak, maksudnya Bapak meyakini ada dosa waris?
Oh, kalau di Islam saya tidak meyakini, Pak. Sama, saya juga tidak meyakini. Oh, seperti itu. Tetapi begini, bagaimana kita tahu kita berdosa? Kenapa? Bagaimana kita tahu kita semua orang Islam, orang Kristen itu berdosa? Tidak ada, Pak. Di dalam Islam kita hanya disuruh untuk tawadu, selalu berdoa dan itu, selalu bukan itu. Setelah tidak ada, tidak ada, Ya, oke. tidak ada orang. Berarti- ketika keberhasilan iblis ketika sudah menguasai manusia dan merasa paling suci. Jangan potong dulu. Oke, silakan. Ini mau masuk di dalam kita menjawab tentang Eli lama sabatani. Nah, pertanyaannya Oh, oke. gini. Bagaimana saya dan Bang ini tahu kita berdosa? Apakah dari kecil kita sudah tahu kita berdosa? Belum. Oke, nanti apakah akil balik kita baru kita tahu kita sudah ada dosa? Yes. Nah, berarti kita tidak mempercayai dosa waris, fix kan? Mm-mm. Oke. Tetapi bagaimana Bang tahu bahwa Abang ini berdosa? Karena melakukan sesuatu yang dilarang. Oke, Yaitu cara yang menyelesaikan mengakibatkan dosa dosa. itu seperti apa? Cara menyelesaikan dosa itu seperti apa? Menyelesaikan. Bagaimana, Dang? Bertaubat. Bertobat, bagaimana pertobatan itu? Taubatan nasuha. Nasuha, kalau menurut Abang nasuha itu seperti apa? Ya banyak medianya, Pak, di dalam Islam. Oke, justru ini yang saya sampaikan bahwa ketika Yesus mengatakan Eli lama sabatani, faktor yang membuat kami orang Kristen itu percaya bahwa media satu-satunya yang menyelamatkan kami ialah Yesus. Itu karena apa? Yang bisa membenarkan orang cuman Allah. Yang bisa menghapuskan dosa cuman Allah. Dalam kitab Kejadian yang kita sentil tadi bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, iya kan? Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Mantap. Pada mulanya ketika dia menjadi manusia dinamakan Yesus. Oke, kita kan paham. Nah, ketika dia di kayu salib dia katakan, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara harafiahnya atau secara secara mekaniknya orang Kristen itu mengerti bahwa kekudusan Allah dengan manusia itu tidak bisa menyatu ketika dosa itu sementara ditanggung. Itulah media. Kata media yang Abang tadi pakai ada banyak. Nah, ini media yang salah satu yang kami pakai sebagai wadah di mana kami dibenarkan. Jadi Eli lama sabaktani bukan berarti bahwa Yesus ini 100% sudah dicabut ketuhanannya, kealahannya, tidak. Ketika tubuh jasmaninya digantung di atas kayu salib sebagai olokan bagi orang-orang Yahudi, bahkan bukan orang Yahudi, dosa itu sementara ditanggungnya. Jadi kata dosa sementara ditanggung, Udah, Pak? mungkin orang Islam itu nggak bisa ke sana sih pengertiannya, cuma orang Kristen, tapi ini cuma penyampaian saja bahwa ketika maksud dari Eli lama sabatani, ketika dia sementara menanggung dosa, kekudusan Allah itu tidak bisa menyatu karena dari awal ketika Adam berdosa, apa yang dilanggar? Kan upah dosa ialah maut. Dosa itu apa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah yang bersifat aktif di dalam diri manusia. Justru itu saya katakan kepada kepada Abang tadi, apakah dari sejak lahir kita sudah berdosa atau dosa tidak? Nanti akil balik. Oke. Tetapi kembali lagi ke zaman di mana Allah menciptakan manusia. Apakah manusia itu diciptakan bayi atau dewasa? Saya tanya. Apakah Allah menciptakan manusia pada zaman lampau itu masih bayi atau udah dewasa? Ada yang bisa jawab? Baik. Edwin jangan dong. Nah, tunggu. Nah, ini mencari jawaban yang tepat, yang real bagi orang Enggak apa-apa, Kristen, Bang. menurut Biar orang aja, Kristen. Bang. Oke. Jadi, apakah Allah menciptakan manusia itu bayi atau dewasa pada zaman itu? Bayi, dari bayi dulu. Dari bayi atau dewasa? Adam itu diciptakan Allah dewasa atau bayi? Oh, Masih dewasa. Oke, jika kita mengatakan dewasa, padahal umur dia baru 1 hari. Ingat. Jadi
ketika Allah mengatakan buah di taman ini boleh kau makan semuanya, tapi ada satu pohon dengan buahnya jangan kau makan, tetapi dia melanggar. Hmm. Tetapi yang melanggar itu bukan dia, si perempuan yang melanggar. Tah? Hmm. Nah, yang menjadi dosa aktif di situ ketika mereka melanggar itu, justru itu kekudusan Allah itu tidak lagi menaungi mereka, yaitu terlepas dari Allah. Justru itu saya katakan kembali ke salib. Itu yang melandasi kenapa Allah meninggalkan jasmaninya Yesus. Karena kekudusan Allah tidak bisa menyatu dengan dosa yang sementara ditanggung. Oke, gantian ya Pak ya. Gantian ya Pak Edwin ya. Siap. Dimana saya yakin Bapak ini bukan orang sembarangan, Bapak ini orang berpendidikan, dan Bapak luar biasa dalam menerasikan atau membuat seni pikiran yang Anda utarakan di sini dengan cara dua kali, yaitu apa? Enggak apa-apa Pak. Saya biar iya berdasarkan yang apa yang ada dalam pikiran Bapak itu 100% betul. Karena apa? Semua yang Bapak katakan itu tidak ada dalam Alkitab, Pak. Dan Bapak di sini adalah memakai seni yang ada dalam pikiran Bapak untuk menjadikan sebuah pencapaian yang keluar di mulut Bapak sehingga membuat saya untuk mengerti apa yang Bapak katakan. Dan saya mencoba untuk mengerti dan saya sepaham, Pak. Dan saya sepaham Bapak. Pertama yang tadi itu Bapak lakukan itu, yang pertama tadi adalah ketika Bapak tidak menerima dan tidak enaknya didengar Allah beralah, kan begitu. Bapak mencoba. Nah, di sini juga Bapak yang kedua kalinya melakukan hal itu dan Bapak luar biasa. Di sini saya tidak mengambil dan saya tidak mengatakan Bapak ini ngarang, Bapak ini berasumsi, enggak. Tapi saya di sini adalah sangat salut dengan akal pikiran Bapak yang memberikan warna dalam segi bahasa yang membuat Bapak untuk menghindari atau membuat sebuah kalimat-kalimat tersendiri untuk menyelamatkan ketidakpentingannya Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani. Dan Bapak di sini berusaha untuk untuk menjelaskan sedemikian rupa. Tapi yang di sini yang saya dapatkan adalah berarti Yesus melakukan hal yang tidak penting, yaitu apa? Pada saat dia ada di penyaliban, sesuatu yang genting, Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani dan disaksikan oleh banyak orang. Kan intinya seperti itu, Pak. Ketika Bapak mengatakan bahwasanya itu adalah sebuah penggenapan agar Yesus ditebus atau menebus dosa pada saat dia teriak seperti itu, apakah tidak ada kalimat lain, Pak? Selain seakan-akan Allah itu melupakan Yesus, atau Allah itu mau bodoh amat dengan Yesus, atau Allah itu mau meninggalkan Yesus, seakan-akan Yesus itu nggak penting. Apakah Bapak bisa bertanggung jawab dengan penjelasan Bapak semuanya ketika saya mengatakan hal ini? Karena Bapak menjelaskan di sini adalah Yesus telah menggenapi nubuatan itu dan beliau teriak Eli Eli lama sabachthani, dan disitulah Yesus itu sendiri. Dan disitulah Yesus sendiri itu menggenapi nubuatan itu. Tetapi nubuatan itu sesuatu hal yang sangat kurang pas, Pak, ketika mengatakan hal itu di tengah-tengah banyak orang, Pak. Seakan-akan Yesus itu Allah itu meninggalkan Yesus dengan tidak segan-segan, Pak. Seakan-akan tidak peduli dengan Yesus. Tapi tadi saya mencoba untuk menjawab dan memberitahu bahwasanya Allah itu kemana? Saya beri jawaban, Allah itu kembali ke kerajaan sorga. Untuk apa? Ya, jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu. Ingat, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, berarti posisi Yesus masih disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Di Kisah Para Rasul berapa itu ya? Bapak belum baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya tahu Bapak akan lari ke perikopnya. Perikopnya itu khotbah Petrus. Silakan, Pak. Pak Edwin, saya bantu. Saya mau Kristen aja lah, nggak dapat jatah ngomong. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke, kita lihat 2 ayat 36. Oke. Sebenarnya ini satu hal yang kita mesti tahu juga secara konteks ini tentang hari Pentakosta, kan? Ya. Nah, ayat 36. Oke, ini menarik sekali. Pertanyaan yang bagus sekali dan ingin menemukan jawaban yang real. Pertama kita harus tahu
konteks pertanyaan, konteks apa, hal-hal yang selalu terang dengarkan di dalam kitab ini, abang sudah pernah belajar waktu Iya, karena waktu dan karena tempatnya. karena posisi untuk menyelamatkan hal yang tidak penting ini, kalau memang Yesus berteriak dan tidak ada kejadian, Pak, itu Iya. akan cuman ada dua kemungkinan. Yesus maaf kata, saya tidak bisa mengambil kalimat di mana saya harus memantaskan kalimat saya bahwasanya agak konyol ketika Yesus teriak tapi anfaedah, Pak. Atau memang betul ini kata Yesus, kalau memang betul ini kata Yesus dan itu yang dilakukan oleh Allah Bapa, berarti Allah Bapa itu jawabannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Oke, siap. Oke. Gini, kita sepakat bahwa orang Yahudi itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, Betul. Oke, saksi Yesus yang ikut bersama-sama dengan Yesus ialah Petrus, benar? Di dalam konteks ini. Oke, kita sepakat bahwa Petrus kan. Nah, di dalam konteks ini, Petrus ini mengajarkan kebenaran Injil kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini tidak menuhankan Yesus satu, tetapi saksi Allah yang paling real ialah Rasul Petrus. pada saat Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani, orang-orang mana aja yang ngelihat dia, Pak? Tunggu. Enggak apa-apa, ini aja dulu dijawab, Pak. Ini aja dulu dijawab biar semuanya ketemu. Oke, ya. Ah. Itu mana-mana bicara satu belum habis, lain lagi. Enggak apa-apa, ini masih. Jadi kita harus cari rujukannya. Ketika Yesus teriak Eli Eli lama sabachthani, ini orang-orang mana aja Saya yang melihat? Itu gampang dijawab. Itu belakang Oke. itu cuman gampang saya mau jawab. Nah, Oke, ini belakang. siap. Tapi yang poin paling penting di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menjelaskan bagaimana Petrus itu menunjukkan bahwa Yesus yang kalian salibkan itu dia dijadikan Tuhan Allah. Toh? Bagimu, ya kan? Orang-orang Yahudi ini tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa adapun mereka yang menjadi saksi, mereka yang percaya, orang-orang Yahudi, yaitu Petrus, Yakobus, dan lain sebagainya. Tetapi mayoritas orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam konteks Kisah Para Rasul ini, di dalam konteks ya. Nah, pada saat ini penekanan Rasul Petrus itu kepada orang Yahudi, bukan non-Yahudi. Ingat, penekanan karena kalau mau bicara konteks Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat itu berbicara tentang waktu dan tempat Petrus itu mengatakan kebenaran Allah, iya kan? Nah, itu yang harus kita garis bawahi, bahwa yang dikatakan Petrus, kamu jadikan yang kamu salibkan itu, orang Yahudi menyalibkan Yesus. Tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Penekanan Rasul Paulus ialah bahwa mereka harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu konteksnya. Berarti Nah, yang saya jawab juga yang menyaksikan Yesus pada saat teriak Eli Eli lama sabachthani orang. Nah, di situ ada banyak orang Romawi, orang Yahudi, ya kan? Tetapi kita melihat secara orang Kristen nih, Kristen. Sejarah bangsa orang Israel ini itu adalah keras tengkuk, kepala batu, dan tidak dan yang hanya bersifatnya kekanak-kanakan. Dari zaman Mesir sampai Babilonia dan sebagainya, itu harus disertai dengan tanda mujizat baru mereka percaya. Hal yang sama yang Rasul Paulus ingin patahkan argumen mereka, bahwa mereka harus percaya. Karena ada juga murid Yesus yang memberontak. Sudah sama-sama dengan dia memberontak. Bahkan cuma 12 muridnya, Pak. Iya, 12 murid. Yudas kan itu bersama-sama dengan Yesus. Akhirnya dia memberontak. Dia tidak tahan dengan godaan. Cuman yang kita masuk yang masuk pada jawaban yang tadi ialah konteks Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu seperti itu, Saudara Arsyid. Gitu. Diberitahu kepada Jadi Bang Arsyid itu harus belajar tentang kompleksnya orang Yahudi itu, condongnya di mana, hukum Taurat dengan 613 peraturan yang orang harus tanggung. Kalau ayat ini ini dirujukkan kepada orang Yahudi. Hanya orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Israel. Iya, betul. Ya, betul. Ketika Bapak yang membaca ini tidak kena kepada Bapak. Iya.
Karena Nggak kena. karena begini, karena konteksnya Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab suci yang disatukan oleh 40 penulis ya, Oke. yang diilhami oleh Roh Kudus ya. Oke. Tetapi jika Bapak katakan bahwa perkataan ini atau kena kepada saya, itu jauh sekali, karena konteksnya ini percakapan antara Rasul Petrus dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Oke, biar berjalan lurus ya Pak ya, biar tetap Oke. jalan diskusinya Pak ya. Iya, Kalau siap. Roma 14 nomor 9 itu untuk orang mana Pak? Oke, Roma 14 Nomor 9. nomor 14 nomor 9. Oke, kita lihat. Sebab itu untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik orang yang mati maupun atas orang yang hidup. Oke, ini penyelarasan yang baik. Ya. Ini mantap sekali nih. Pertama, pengharapan itu bukan cuman pengharapan ini bukan cuman orang yang waktu dia hidup di dunia. Ingat, ini konteksnya juga ini berakar kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mentaati hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat. Ketika mereka mentaati hukum Taurat, yang mereka taati, umpamanya contoh 613 peraturan yang harus mereka lakukan, satu saja yang mereka tidak dapat lakukan, itu dikatakan tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, karena hukum Taurat itu bukan berbicara tentang iman, tetapi tentang kepatuhan, ya kan? Nah, jadi kenapa Yesus itu dikomplitkan supaya dia mati dan hidup, supaya ia mengcover seluruh yang ada di dalam dunia ini maupun di dunia orang mati. Jadi kompleks kan? Bukan cuma saja orang yang masih sebentar hidup dia ampuni, orang yang mati dia beri pengharapan yang taat kepada hukum Taurat. Ya. Ya. Kayaknya jaringan ya. Tapi Iya. tapi Bes jaringan lu satu. Bes lari ke itu lu Bang Dito dulu ya, sebentar ya Bes. ya. Sinyal lu satu. Oh, satu. Oh. Iya. Ya, Sinyalnya nggak IBS kedengeran ini. ya tadi, nggak kedengeran ya. Jadi Iya, ulang. masuk Bang Dito sebentar Bang Dito. Host, gue izin dah host ah. Iya. Mau Nggak cukup dapat dulu jatah nih. ketek gue dulu lah host ah. Dah. Oke, Nggak jadi kawan kita gini. host. Iya, Gue ngomong. jambak nanti jenggot lo host ah. Ya, jadi Iya 5 menit. 5 menit. Ya, di Roma 14 ayat 9 itu ya itu Iya. mengindikasikan komplitnya Yesus. Kenapa kita bukan beranggapan kita menjadikan dia Tuhan, karena apa? Dia telah menunjukkan jalan satu-satunya Aduh kepada kan, mental dia keselamatan. sinyalnya. Sudah aman. Jadi seperti itu. Itu sih yang di dalam Kristen kan. Sinyalnya Saudara-saudara Muslim kan ini mempertanyakan kenapa kami mentuhankan Yesus kan? Tapi gua masih ada loh di atas. Ay, Hah? Hah? Kok bisa? Saya turun. Yo pakai jangan pakai ini. Pakai hantu belau. Jadi Bang Dito, Bang Ardi masuk. Nanti Iya, gantian Bang Erwin. Iya. Heeh. Oke, jadi Bentar pada ya Bang dasar, itu Bes. ya. Iya. Jadi pada dasarnya sebenarnya di dalam Alkitab itu saudara-saudara Muslim harus tahu dan pahami bahwa mungkin di dalam kekristenan yang lain nggak sama seperti saya. Ketika saya membaca Alkitab, ketika orang bertanya, apakah Alkitab ini adalah firman Allah? Ya, firman Allah. Tetapi apakah semua di dalam di Alkitab ini adalah firman Allah? Pastinya tidak. Oke. Izinkan saya memberikan yang kebenaran. Kalau host nggak boleh ngomong nih, host. Bukan. Bang Dito. Oh ya. Oke. Host boleh ngomong nggak, host? Host, diam host jangan sampai gue tabur lu host ya. Aku satu aja pertanyaan. Boleh nggak kira-kira Bang Erwin? Diam lu, gue jambak nanti jenggot gue. Jadi Kalau bisa jawab, aku jawaban kasih saya ini, mengenai pertanyaan es krim. tadi. Bagaimana Ya udah, oke jawaban lah. saya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi? Apakah Iya. masuk di akal? Apakah Oke. ada yang kurang atau gimana? Oke lah. Iya. Ya coba jawab Bang. Saya Ya, sukanya Bang Edwin kalau Bosnya memang nggak boleh ngomong. menarasikan kitab suci, Bible itu kitab suci dan memang sepenuhnya firman, saya akan benar-benar menggoncang iman Anda malam ini. Anda pernah baca di mana ini?
Ayo cepat. Benar. 1 Korintus 5 Ayat 1 sampai 5 aja, itu kan paling pendek itu. 1 Korintus 5 ayat. Ya mudah-mudahan 1 Korintus 5 ayat. jarumnya ya. Tapi di 1 sini Korintus. adalah ilmunya. Kalau memang Bang Edwin menganggap Bible ini kitab suci yang memang tulisannya Paulus, saya yang bacakan apa Bang Edwin yang bacakan? Saya bacakan ya, nanti saya sambil Bang Dito, jalan. tadi konsepnya Ya, masih 1 Korintus berapa? masih Ya, di tadi Tuhan dia- Yesus ya. Dia terakhir kita lari kemana-mana, dia menjelaskan Iya. secara dogma, tapi tanpa ada menyinggung mengenai Alkitabiah atau data. Nah, sini akan saya goncang beneran. Ini juga teman-teman saya rasa belum pernah membahasnya. Nanti Bunda Rahma boleh ngomong ya. Iya, 1 silakan. Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus pasal 5. Ya. Terus aku nggak bisa open Kemos. Kenapa? Gak tahu. Coba. Rekam lah biar seru. Kita menghormati tamu ya kan. Iya. Tapi kalau aku satu pertanyaan, kalau bisa jawab aku kasih ke es krim. Bang Edwin mau nggak? Hai. Kalau di sini Ya. belum SD. Ya udah, silakan. Oke, di sini. Tapi ntar aja buat PR kalau mau turun nanti aku kasih. Nih, dosa dalam jamaah. Bang Edwin, perhatikan. Dulu. Oh iya. Kok dicicilin? Kok nggak bisa lagi? Bentar. Oke, udah nih. Tuh, udah diundang tuh. Oke, nih. Nah, Jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada titik yang kata dan titik bentar yang Ben. begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu bahwa ada orang yang dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka. Dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Sebab aku, itu secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman di atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku. Dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Iblis. sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari kapan hari Tuhan. Ya. Oke, bagus. Jadi pertanyaannya itu seperti apa? Pada iblis. Kalau Anda masih mengenal Yesus itu sebagai Tuhan, apakah ini termasuk di dalamnya? Oke. Ini jarang dibuka. Oke. Jarang, Siap. bahkan saya tahu Anda tidak pernah diberitahukan oleh pendeta Anda mengenai hal ini. Ini Oke, siap. jemaat ini bahwa rujukan adalah orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Oke. Siap. Oke. Jadi kalaupun ini memang dianggap sebagai kitab suci, sebagai ajaran, apakah iblis terlibat dalam sisi keilahian Tuhan Yesus sehingga dalam nama Tuhan Yesus ini menyerahkan orang itu kepada iblis? Apakah kitab suci itu seperti itu? Oke, ini di pemaparannya bagus sekali sih. Mau dikatakan ini sebagai apakah pendeta saya nggak pernah mengajarkan itu terlepas dari mengajarkan atau tidak? Ya, ini kan Alkitabnya Kristen. Bodohnya orang Kristen kalau tidak belajar tentang Alkitab, ya kan? Oke. Saya ingin menjelaskan atau menjawab ya. Jika ini menjadi jawaban ya diterima, kalau masih kurang ya boleh dikoreksi. 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-1 sampai yang tadi ya. Dosa di dalam jemaat. Yang saudara singgung tadi itu dosa di dalam jemaat. Pertanyaan apa hubungannya dengan ketuhanan Yesus itu yang saya maksudnya. Nah, ketika disinggung tentang dalam nama Tuhan Yesus itu harus diakan pada iblis. Pertama, ketika jadi ini faktornya Kak akan kembali ke wadah, ke tempat di mana Yesus itu mempunyai nubuatan tentang gereja. Mungkin agak panjang sih, tapi agak ringkas sedikit. Oke. Ketika Yesus dan Rasul Petrus itu bercakap dan dia berkata, siapakah aku ini? Lalu Petrus berkata, itu ada di ayat Alkitab, tapi saya tidak mau supaya panjang lebar. Berkata,
engkau adalah Mesias. Nah, lalu Yesus berkata, bukan manusia yang menyingkapkan itu kepadamu, melainkan Allah. Berarti Mesias itu yang diurapi. Dan Yesus berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan Ngapain ke Petrus, Bang? Ini yang saya bukakan data. Kenapa tertulis orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis? Oke, jadi gini. Jadi detailnya seperti itu yang saya mau sampaikan sampai ke sini.